Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, kembali pada program Tebas edisi khusus Piala Dunia yang ke 13. 14. Sudah babak 16 Oke, besar. acara kita ini sponsori oleh SCM ya. Surya Citra Mandiri ya. Surya Citra Media. Citra Mandiri, rupanya soalnya yang dekat rumah, Pak. Iyalah gitu. Pokoknya nontonnya di sini. Terus juga ada MPL, Bang. MPL Leg Sport. Jadi semua di situ ada toko musik juga ada, toko olahraga ada. Toko terlengkap olahraga dan musik dan termurah di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Di mana lokasinya, Mak? Di Jalan Palangkaraya dan Jalan Barus. Bagus. Bagus. Oke, Tribuners. Nah, semakin hari semakin Makin panas nih. prediksi semua ya, Bang. Iya. Prediksi. Dan memang kemarin kita kan membahas Jepang ya. Pada akhirnya harus juga dominalti aku ini, Bang Agus. Mantap dia prediksinya. Cuman sayang kalah Jepang. Tapi memang posisi Jepang itu mental ya, Bang ya. Mental. Karena di penendang pertama itu gagal dia. Di situ mungkin permasalahannya, Bang. Kalau penalti udah nggak bisa kita bilang lah. Nggak bisa kita bilang itu di luar semua teknis, Out of the box. di luar semua perkiraan. Siapapun bisa gagal di Iya. penalti ya kan. Messi berkali-kali gagal, Ronaldo berapa kali gagal, kemudian Maradona bahkan Maradona berkali-kali gagal juga. Ya kan? Apapun bisa Marco Van Basten pun gagal. gagal, pernah gagal. Enggak. Marco Van Basten. Pan Hoidong aku kan. Tahu. Tahu gua terus Pan Basten dulu. Berarti jam terbangnya Pierre tinggi. Van Hooijdonk, ya kan, nomor 9 juga. Aku tahu Mr. Roy ya kan. Dia di antara Van Basten dengan Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Tengah-tengah. Sayang kali ya Jepang. Iya. Aduh. Jepang seharusnya kalau bisa menang sebenarnya. Seharusnya iya, Bang. Dari sisi permainan terutama di babak pertama dan akhir babak kedua. Bahkan perpanjangan waktu Jepang itu unggul. Secara stamina mereka unggul. Mereka kuat. Kelihatan sekali Kroasia itu staminanya drop. Bahkan Perisic, kemudian Modric itu ditarik keluar. Betul. Habis sudah udah habis ya. Udah berasap ya. Kepalanya kalau Apanya nih yang berasap? iya kalau Bukan mulutnya? kalau ditaruh air di atas kepala. Oh, Udah berapi-api. iya. Asap pokoknya kepala. Jadi hampir gym ya. Hampir gym. Kalau mesin hampir gym itu. Oke. Sayang kali ya. Sayang mereka punya setidaknya 2 peluang emas di Jepang dan gagal dan akhirnya penalti. Tapi penguasaan bola pun keren juga. Ya bisa. Permainan ininya tuh, Mak, Tapi memang penyentuhan bola antar pemain itu. Nggak kalah juga dengan tapi memang awal-awal agak canggung memang si Jepang. Jepangnya ya. Pegang bola lari ya kan. Awal-awal. Setelah ya setelah muncul. Maeda Bang. Oh, sedap mainnya. Kamu nonton semalam? Oh, nonton sampai jam 12 aku nonton. Habis Mama nonton. Enggak, pas gilirannya Mainnya setengah 1. intinya aku ketiduran, Bang. Pas sekali ketiduran. Penting tidur. Iya. Kemana, Mama? Jangan-jangan pas aku nonton semalam tuh menang Jepang kali ya. Apa? Sentuhan Iya, kalau aura Mama atmosfer. Kalau Mama nonton bisa menang. Bisa. Salahnya Mama tidur. Apa kata? Apa ya kan? Apa nak dikata? Lokasi lah. Oke lah, selamatlah buat Jepang. Buat Kroasia. Dan juga Yang itu akan disusul ya. menghadapi Brazil. Disusul juga Kroasia ya. Kroasia. Disusul Korsel. Ya. Kalau Korsel kan memang sudah kita prediksi dari awal. Itu dari sisi Cuman skor akhir berapa ya? 4-1. 4-1. Ya ada beberapa kulit 4-0. Oh, mungkin belum selesai waktu itu. Belum selesai dibuat berita mungkin. 4-0 babak pertama. Iya. Jadi sekarang kan era digital, era online. Berubah ya. Jadi pertandingan itu cetak gol 1 beritanya. Langsung diberitakan. Cetak gol 2 buat berita. Luar biasa kali reporternya. Update. Setengah main babak pertama dibuat berita. Tapi apa mungkin bisa orang melihat oh ini nggak lihat itu cuma di babak pertama. Memberitakan itu apa nggak fokus dia nonton bola jadi. Ya Sambil nulis, sambil ngetik berita, sambil nonton bola. fokusnya kan nggak ini. Aku dulu waktu masih di lapangan, Sambil main bola juga, Bang. Buat berita aja nggak? merasa ada apa ya? Sampai main bola buat berita. Puluhan kali lah aku Buat berita. ada di lapangan itu ketika PSMS bertanding ya kan. Nggak pernah aku nonton bola. Jadi yang Abang liput apa rupanya? Jalanan pertandingan lah. Yang golnya aja. Motret. Kemudian ketika pertandingan berjalan itu kan terus dicatat. Berarti harus ada teamwork itu, Pak. Out berapa kali, Mak? Out 1. Iya, dicatat. Out lagi 2.
tendangan itu pelanggaran 1. Tapi nggak live report kan, Bang? Enggak. Cuma kalau zaman dulu kan seperti itu. Berapa statistik pertandingan kan kita catat sendiri. Bukan dari apa? Wasit apa itu? Mana ada orang itu? Dulu wasit yang memang mengurusin mencatat itu kan ada. Inspektur pertandingan. Inspektur. Enggak. BJ. Dulu enggak ada. Oh, enggak ada Kalau ya? sekarang ya gampang ya kan ada OPTA kan. Ada OPTA dia statistik. Langsung otomatis ya, otomatis. Semua, iya. Kalau dulu manual. 1 pelanggaran 1. Iya. Tendangan bebas. Out berapa ya, Out bola 1. setep, Semua. tendangan pojok Tendangan berapa. ke gawang berapa, tendangan ke atas berapa, tendangan nggak sampai ke gawang berapa. Itu ketika jadi wartawan tulis. Ketika jadi wartawan foto lebih parah lagi, Mak. Gini terus, Mak, lengket. Berarti yang abang fokus apa nih? Bola. Bola kemana bolanya? Tapi itu. Pada bola melambung ke kamera, ya kan? Itu gimana itu? Itu makanya Kok makin dekat. kotak gol. Proses gol aku tahu. Tahu udah masuk nggak tadi. Ya, jadi momennya gimana itu? Terus terus diapain? Ya, itu kan kita persiapkan lah, nggak mungkin habis. Karena ada baterai cadangan. Ditambah lagi di stadion untuk di Indonesia nggak ada pula TV-nya ya, replay-nya macam mana ya? Nggak replay. Tapi memang Bang, wartawan bola sekarang nggak kayak dulu ya. Di pinggir lapangan ya. Lengket Mereka aja tinggal udah lengket bisa. aja. Terus sekarang kan sudah teknologi sudah ada semakin berkembang ya kan. Jadi nggak perlu lagi kayak dulu. Zaman film dulu main di teladan hancur. Lampunya teladan. Kayak lampu patroma. Dikasih bekal dari kantor kamera apa? Film ini. Bleach. Film. Oh, roll film ya. Roll itu. Sekarang kan udah pakai Iya. CF ya kan, pakai Cuci lagi gitu. ini ya kan. Dikasih roll, 1 roll itu isinya 36. 36 film ya, 36 apa ya? Udah lebih 2-3 lah itu. Kasih 2 biji. Itu kan kita nggak bisa lihat hasilnya. Iya. Kalau Cuci dulu. kamera digital sekarang ketek Langsung jadi. tengok, oh jelek, mainkan lagi. Dulu kan nggak tahu, kira-kira aja. Selesai 72 kali petik ya kan. Pergilah ke tempat Cuci foto. ditengok 4 yang jadi. Itu duitnya siapa yang bayar, Bang? Kantor lah. Apa yang jadi, Pak? Yang lain kakinya udah hilang, kepalanya bolanya nggak nampak, Tapi kabur. memang lihat wartawan olahraga senior dulu memang luar biasa perjuangannya ya, Bang ya. Beda yang kayak sekarang ya. Sekarang kan udah tinggal duduk manis, udah tinggal pantengin Dulu apa siapa? buat berita. Pak Digampangkan. Pak apa itu selalu pinggir gawang tuh? Jataku Masih ada sih. udah meninggal. Sedap itu. Aku kalau nengok-nengok wartawan senior di teladan-teladan tuh terkondisi dan apa? Harus melalui satu pintu. Nggak boleh sembarang. Oh, di mana? Lapor dulu sama ketua itu kan gitu. Sekarang nggak? Sekarang udah. Mending menunjukkan Nggak ada pers yang saja. nonton, nggak ada yang nonton malah. Oke, berarti selamat ya buat Brazil dan Korea. Tapi kok kita bisa jadi bahas ke situ tadi? enggak, karena antusiasme kita kemarin membahas itu loh, Bang. Jepang gitu tadi. Kayak Jepang penalti itu kan pas kan prediksi kita, walaupun memang agak meleset, akhirnya Jepang yang harus pulang gitu. Nah, termasuk juga Brazil kan ketika mengalami semalam ya paling nggak Jepang bisa memberi perlawanan. Iya, betul. Kita harapkan Perpanjangan Jepang waktu. bisa lebih beruntung. Ternyata buntung. Ternyata buntung. Itulah. Jelas. Ternyata di apa namanya? Justru Kroasia yang mantap di Iya. penalti ya. Pikir Jepang bisa. Kirai kan kena underdog Jepang lebih lepas. Tahu kita. Faktornya nggak ada beban ada. apa. Mentalnya itu. Kemudian fisik juga. Kalau dibilang fisik nggak juga. Jepang lebih bagus. Tapi memang kurasa bertuah juga Bang Asia nih, nggak bisa juara di Piala Dunia, nggak bisa. Betul. Sudah dikasih sama Tuhan. Per-8 final aja lah kau, walaupun Dikasih kalau bola udah untuk orang tua. Ya. Kalian bulu tangkis aja. Bulu tangkis aja. gitu kan. Bulu tangkis kan. Jepang jago Sekarang kan BWF final series. all Japan Enggak, final. itu turnamen paling elit di dunia. Yang ikut di situ hanya 8 yang mengumpulkan peringkat poin teratas selama 1 tahun. selama 1 tahun. Nggak ada orang Eropa mak satu pun. Iya, Victor nggak masuk? Oh, Victor lah satu. Victor masuk. Asia lain Yang menguasai. lain Asia semua. Iya. Cina, Korea, Jepang, Malaysia, Taiwan. Dua ya, Pak? Cina TP ya? Singapura. Nggak ada Brazil ya, Brazil nggak ada, Nggak ada. nggak ada Oh, Inggris. itu ya makin nggak masuk. Apalah lah, satu ya? Singapura. Pak. Ke Singapura kan Asia. Iya. Kan aku bilang Asia semua yang main. Non Asia hanya Victor Axelsen orang Denmark. Kalau yang lain Prancis. Itu pun kalau Prancis ada nggak ya? Pop itu nggak Pop masuk. itu nggak mainnya. Nggak masuk. itu pun pemain Denmark kalau memang bisa dinaturalisasi
pindah dia kan ke Singapura. Udah dia latihan di Dubai, Mak. Di Dubai dia. Bukan di negaranya. Dubai dia, Mak. Oke lah, Tribuners, artinya ya itulah berarti masih belum beruntung lah ya Jepang dan Korea Selatan. Nah, ini kita rencananya nanti jam 10 malam nih ya, live di SCTV ada pertandingan antara Maroko dan Spanyol. Nah, Maroko ini tidak mewakili Asia ya? Maroko, Afrika. Oh, Afrika ya. Negeri Maghribi. Paling Stad Somad musim. dia S2 di situ. Iya. Maroko. Tapi dia kan sebenarnya itu perbatasan Asia sama Eropa dia tuh kan. Maroko itu ya. Cuman kok ke Afrika dia dia. tengah-tengah antara Afrika dia Afrika di sudut gitu loh. Dia lebih dekat ke sebenarnya secara Kewilayahan ataupun demografi, secara geografis. apa namanya ya, tradisi dan sebagainya, kultur itu Amerika dekat-dekat Timur ke- kan? Asia dekat-dekat Timur ke kan? Asia. Ya kayak Turki Arab lah. itu. Kayak Turki mah. Nah, Turki itu kan masuk ke Eropa. Eropa. Dia Eropa sama betul. Dia Eropa sama Asia. Dia Pak. orang itu dekat-dekatan perbatasan. Betul. Nah, ini kan jam 10 nanti ini adalah pertandingan penentuan nih antara Spanyol dan Maroko. Maroko. Apakah kekuatan Maroko tidak bisa dianggap sebelah mata? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau menurut catatan Abang dari segi pertandingan, mungkin selama ini head to head-nya gimana, Bang? Apakah memang Maroko Head to head antara Spanyol dan Maroko itu baru 3 nih. Ya. Baru 3 sejauh Pertandingan. ini. 3 pertandingan memang Spanyol di atas. mendominasi ya? Ya, Spanyol 2 kali menang, 1 kali seri. 3-tiganya di Piala Dunia nih. Tapi yang 2 ini sudah Piala Dunia yang jauh. Tahun 62. Tahun 62 mah, 62. Pak Eri belum lahir. Yang satu lagi, Mama Eri aku belum lahir. Aku belum lahir juga. Yang satu lagi tahun 2018 kemarin di Rusia itu di babak grup mereka main imbang 2-1. Tapi pemain Maroko ada yang bermain di apa? Di pentas Ada lah. Siapa tuh? Ada Ashraf Hakimi yang di PSG, ada Ziyech yang main di Chelsea. Iya. Chelsea mau. Tapi ya supporter Chelsea Mazraoui, siapa? Majurui. Di Munchen main. Munchen, kemudian ada di Sevilla, ada banyak. Mereka main di hampir semua klub besar di Eropa. Tapi pertanyaannya kenapa kok dikasih peluang sangat kecil, Bang, dengan Ini kan Ya, karena kan lawannya Spanyol. iya. atau karena nama besar Spanyol itu mengalahkan nama Maroko kali. Iya. Tapi dari sisi Eropa lebih banyak imbang ya. M A R O K O. 6. Nah, Spanyol S P A I N. Sama Bukan itu juga. Warna bendera lebih banyak. Ya, 2 warna Itu ya. kan kalau kita memprediksi cocokologi Ya, aja. cocokologi. Karena nggak ada sesuatu yang tepat lah dalam prediksi ini. Betul kan, Bang? Iya. Cuma ini kan pertandingan ini kan diiringi kecurigaan. Tapi dugaan, Mas. Dugaan bahwa Spanyol itu lebih memilih untuk melawan Maroko ketimbang melawan Kroasia. Makanya nggak ngotot-ngotot kali orang untuk waktu lawan Jepang. Tapi ketika kalah ini apa yang setel dari awal? Nah, kan belum tahu. Nah, itu makanya banyak orang bilang ya kan hati-hati Spanyol karma kalian. Seperti ini apa namanya Pak? Di AFF. Vietnam lawan Thailand itu. Thailand. Karma kan? Kan karma akhirnya out orang tuh dua-dua. Pokoknya kayak Tapi gini. ini bisa dua-dua kan nggak bisa. Satu lah, Maroko kan nggak ada hubungannya sama ini. main-mainnya. Kau buat gerem aja kau. Biasa. Rapat gigi sih. Ya. Biasanya memang yang kayak gini itu Karma ya, Bang? akhirnya langsung kena gitu. Seperti Indonesia lah main di Piala Tiger dulu yang sepak bola gajah itu, yang nyetak gol ke gawang sendiri. Karena untuk menghindari Singapura kan lebih memilih waktu itu Singapura lagi gila-gilanya gila-gila. karena naturalisasi, lebih memilih untuk menghadapi Vietnam. Ya kan? Ternyata Indonesia kalah sama Vietnam. Karma. Si Thailand yang sama-sama juga sama Indonesia main sama Singapura kalah juga. Berarti bisa dipastikan kekalahan Spanyol ini pada akhirnya misalnya karma dia dong berarti ya. Nggak bisa dibilang gitu juga. Ya memang Cuma Maroko itu bagus, itu mana di luar, tahu. di luar ya, di luar. Tapi kalau di luar menurut Abang teknis. atau Maeri ada kira-kira adu penalti nggak sama kayak Jepang? Bisa? Bisa ya. Maroko ini kuat loh, kuat. Perjalanan Ada dia pasir nggak dia? ada juga pada Ada juga pasirnya. dia ya. Namanya dia udah dekat-dekat Afrika ya. Walaupun Silanya. dia dekat ke dia perbatasan itu antara Afrika kemudian Timur Tengah, Asia gitu. Jadi dia perbatasan itu. Makanya
dia secara ini bukan rasis ya, secara warna kulit dan postur itu lebih mirip ke Arab ketimbang ke Afrika. Karena memang panas ya di sana ya. Iya, lebih mirip Aljazair kan. Nah, dia Berarti nggak balai pekat kali ya. Nah, iya. Tapi kalau mainnya siang sedap ini mah. Mainnya siang. Kayak Hakimi kan kayak kayak orang menggali gitu. Iya kan, Kayak Pakistan gitu. kalau main siang, kau Spanyol. Kenapa ya gitu? hampir Main panas. panas. Tapi berhasil udah. Udah ada AC-nya. Oh, udah ada AC. Nggak ngaruh kalau itu. Ini Oke, Mama. perjalanan orang ini ke Piala Dunia ini Meyakinkan ya? meyakinkan. Tapi memang Mama cocok, Mak. Kenapa? Jadi pendukung Maroko nih hampir sama. Inggris ini. Ya, sama-sama merah. Ini baju keduanya. Jadi jarang waktu dipakai. penyisian kualifikasi Iya, jadi ketika kualifikasi CAF itu apa ya zona Afrika, mereka satu-satunya tim yang nggak pernah kalah. Maroko. Jadi 6 kali main di babak grup, aku lupa grupnya apa. 6 kali main dia 6 kali menang. Prestasi paling Mencetak 20 gol, kebobolan 1. Cuma 20 gol berarti kebobolan 1. produktif lah. Produktif dan kuat lini belakang. Lini belakang, Kemudian di babak kualifikasi terakhir tahap 3 final itu mereka lawan Republik Demokratik Kongo. Itu menang agregat 5-2. 4-1 1-1. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan juga ke babak Piala Dunia. ke Piala Dunia putaran final penyisian grup kan. Itu nggak pernah kalah kan. 1 kali seri, 2 kali terus rekornya ya. Malah lawan Belgia hampir 2-0. tumbang 3-0 di Bantir. 2-0 kan? Tinggi dia apa? Apa? Maroko. Oh, iya. Juara Afrika lah. Juara Piala Afrika. Pernah? Juara Piala Afrika 2 kali. 2 kali juara Afrika. Kemudian di Piala Dunia mereka sempat masuk perempat final sih paling jauh. Nah, jam 10 ini apa pegang mana? Kalau dari sisi hitung-hitungannya ya masih Spanyol. Spanyol. Tapi kita apa ya? Seperti Jepang kemarin. Kayak Jepang lah. Ada keinginan untuk melihat Maroko lanjut Di ya. luar dari paling nggak klub-klub apa? Bukan klub negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan, adalah yang masuk satu gitu. Jangan setelan pabrik semua. Istilahnya kan setelan pabrik semua. Argentina, Belanda, Prancis, Inggris, Brazil, Spanyol, Kroasia lah yang masih Portugal. masih setelan bengkel lah. Enggak. Oh, masih kontak deh. Enggak. setelan bengkel ini baru ganti bambu lah istilahnya. Di bambu ya. Tuh. Sama Iya. apa? Jepang. Ya kalau maunya sih si Maroko gitu. Maroko. Karena Mama harus konsisten. Iya. Warna merah ini mewakili Maroko sebenarnya. Enggak juga. P6 ya. P6 kan merah. Jadi berarti Bang Agus lebih ke Spanyol tapi pinginnya sih Maroko ya sama kayak kemarin. Ping. Bisa sih adu penalti nih. Kayak Jepang gitu. Bisa adu penalti kira-kira. Bisa. Bisa aja ya. Karena sama-sama kuat gitu loh. Sama-sama kuat, sama-sama ngegol kan. Iya. 2 kali babak tambahan enggak juga. Kalau perpanjangan waktu selesai Spanyol kalau menurutku ya. Karena fisik akan lebih kuat si Maroko daripada Spanyol. Ada banyak pemain tuir ya kan. Terutama pemain ininya, pemain gelandang jangkarnya ini kan si Sergio Busquets ya. Masih dipakai sampai sekarang Sergio Busquets dan memang mainnya bagus selama apa ini. Tapi dari sisi kebugaran itu kita belum tahu. Kalau diajak main panjang gitu kan. Nah, Sama kayak pemain Kroasia ya. Iya, sama kayak Modric aja Modric berasa kurang kuat apa fisik gitu. Enggak, artinya Modric itu kan harus melihat, oh mak ini udah tua juga aku ya. Udah Tapi Modric memang cakep memang ya. Di bola ada, di atas bola ada. ya, akhirnya ngap-ngap. kecakapan itu namanya. Ya umur nggak bisa. 37 umurnya, Mak. Oke, berarti ini ada 2 keseimbangan ya. Satu kawan milih Maroko, satu milih Spanyol. Mama milih Spanyol. Milih apa? Maroko. Kalau Aku 50-50 sebenarnya. Iya. 50-50. 60-50 dan bisa ke perpanjangan waktu. Kalau aku sih pilih adu penalti aja lah ya. Kalau yang paten kali itu lah. Hebat itu di kalau di Cuma master. nggak apa ya, kalau menurutku prediksi ini nggak akan semudah Korea lawan Brazil. Iya. Nggak akan semudah itu. Orang pasti Ini- lebih mendominasi menang Brazil kan. Pasti dari kemarin karena mereka Brazil itu apa ya, memang belajar dari kekalahan Portugal ya. Mereka tidak memberi angin sedikit pun sama Korea. Pokoknya, pap, gas langsung. Tapi Neymar main kemarin ya. Main. ya. Kalau diberi angin Korea ini, Habis. Di
dikuasainya lapangan itu selesai kayak Portugal. Makanya langsung bam bam Makanya 1 2 3 36 menit udah 4-0 dibantingnya. ngajar dulu. Di babak pertama. Ya, babak babak pertama. Itu pun karena kasihan dia ngasih skor 1-0. Ya, babak kedua mereka sudah ibaratnya udah inilah ya. Kasih poin. Udah lepas Udah lah. kayak gini lah. Iya, Segini aja lah misalnya, segini aja lah. Alah, Ya, Korea ini cuma segini lah, gitu kan. Kalau Jadi mau- mereka, ya, Kalau mau ngambil 1-2 gol udahlah. ya, Aman yang mereka kejar. sudah bisa tenang karena sudah menggambar, sudah digambar orang nih Korea ini. Oh, udah kayak gini, keistimewaannya kayak gini, kekurangannya kayak gini, yang bisa ini kita tahan, ya kayak gitu. kalau mau banyak lagi ya cetak sendirilah ya kan. Ya kan, kalau Ya, tinggal jaga-jaga fisik aja orang itu kemarin babak kedua Brazil. oke, Sampai baik. cedera. Nanti kita lihat ya, nanti Tribuners jam 10. Ini seru nih, seru. Wajib nonton ini. Wajib nonton dan jangan lupa minum air putih, jangan ngantuk. Biar Nah, untuk next ginjal pertandingan nih, bagus. Minum air putih, Biar ginjal bergangan bagus. tuh, berginjal bagus. selama ini ya. kan ku retak kan ginjal. Iya. Bahaya juga nih. Bisa retak ginjal. Nah, ini yang pertandingan jam 2 dini hari nanti, Bang, di hari Rabu ya. Rabu pagi jam 2 Portugal dan Swiss, Bang. Nah, ini apa yang bisa kita berikan, ya boleh dibilang sih catatan kita lah ya, catatan tebas Tribun Medan lah. Apa kira-kira yang bisa di-share nih, Bang? Ya, Portugal lawan Swiss. Orang melihat dari sisi nama ya, ini Portugal nih Swiss ya kan. Siapa Swiss? Swiss itu kan jagonya main ski aja ya. Ski Apa main pabrik coklat Coklat. sama jam tangan. Kalau kata ingat Nagamona, Bang. ya kan? Iya. Nagamona. Ah. Swiss ya kan? Lepas topi, taruh sini, lenyap. Mereka benar ya. Nagamona. Pokoknya made in Swiss itu jam coklat sama ski. Ya kan? Sama negara yang bebas Enggak ada ini ya. Narkoba. ekstradiksi semuanya. Enggak ada angkatan bersenjata. Jangan ada gitu ya. angkatan bersenjata. Siapa yang Negara menjaga yang negara aman damai. Nggak ada orang mau buat jahat di Swiss. Ya kan? Tapi bingung kita Bang ya. Dia negara yang nggak ada angkatan bersenjata, tapi Bang Swiss itu kan paling terkenal kan? Iya. Di situ Siapa semua yang jaga ya? Karena ya, Bang Swiss ya saingannya Bang ini, Bang Yus. Bang Ipul. Ipul Gurning. Tapi memang di kekuatan Swiss ini itu ya kemarin yang terjadi. Iya, orang- ada pemain yang collab itu kan orang dari Swiss ya. Bukan Denmark gitu ya. Itu Denmark. Itu Denmark Eriksen. Biar ada aja bahan cerita. Nah, Jadi orang kan melihat Portugal, Ya. ya kan? Pasti kan? beratnya berarti sama kayak prediksi Korsel sama Jepang. Iya, Sorry. tapi kalau padahal Nggak dilihat, ada. Hah? kalau dilihat enggak, Mak. Apanya? Portugal lawan Swiss itu udah 26 kali main orang itu. Ah. Mereka 26 kali main, itu Portugal menang 9 kali. Swiss menang 11 kali, Mak. Iya. Lebih banyak Swiss menang. Swiss menang ya? Itu makanya sejarah panjangnya itu lebih banyak menang Swiss. 6 kali seri. Tapi kenapa pasar ini kan peluang menangnya Karena sosok si Ronaldo. Mbak. Karena nama besar itu. Iya, ikon ya, ikon Iya. Ada PP ya. Padahal sejarah pertandingan terakhir di kejuaraan Swiss yang Liga menang. Negara Tiga Swiss negara. yang Swiss yang menang. menang. Bisa jadi Portugal terdampak ini. Bisa jadi. Bisa jadi. Tergantung mood Ronaldo lah kalau menurut aku. Nah, kalau Tergantung juga Ronaldo dimainkan atau tidak. Dia pasti main. Pasti main, Bang. main. ya, mana tahu apa di telepon ini, di telepon Erik ten Hag nggak usah kau mainkan itu orang tua kan? Ya, mana tahu, Mak. Ada hubungannya juga ya. Tergantung mood Tidak dia. disebutkan di sini. Main belum lah, itu masih rahasia. Oh, nggak boleh ya. Iya, Belum lah. 2 jam Kan masih- 3 jam kan baru masih- Sekarang keluar. zamannya terbuka loh, Bang. Apa yang ditutup? 2 jam itu baru keluar. Pada akhirnya kan juga muncul juga. Enggak gini, Mon. Masalah susunan itu biar sama-sama tim lawan memikir nih siapa yang turun, nih siapa yang turun. Karena sudah ada strategi. Nanti kau jaga ini tempel Alah, ini, tempel ngapain ini. pula diurusinya tim orang? Tim sendiri aja lah diurusin. Iya, masalah strategi. Strategi itu di lapangan, mana ada lagi strategi di lapangan itu? Cocok. Kalau mama itulah. Lima- Pola main Indonesia gitulah. Dikasih susun 3-5-2. 4-3-2 ya kan? Begitu Empat, main. empat bertahan, 3 di tengah, 2 nyerang. Pas main semua nyerang. Terbalik posisinya. Cuma satu back aja sama kiper. Kan? Macam main anak-anak lah ya. Macam main anak-anak lah. Anak Awak kayak ayam ya kan? Weh, kau sana. Banyak kali cakap ke coach deh. Capek nih lah di sana ya.
nggak mungkin juga terrealisasi di lapangan ini. Cuma Kalau di Indonesia, Mama jangan samakan main Kiam sama main Piala kan Dunia. sama siapa misalnya sama Bayu kan beda. siapa Bayu nggak kenal, netizen nggak kenal Tribunal. Ketua itu Ketua komunitas apa? Argentina, Messi. Argentina di Di pesisiran timur lah ada. pesisir timur ya panjang tuh mah. Iya Pesisir timur sampai Lampung tuh pesisir timur. Iya dia itu. Lampung ya. Nah, jadi Bang Agus, apa yang memberatkan Bang Agus untuk dukungan nih? Ke Portugal gitu. Bang Agus ini betul ini cakap ini. Betul semua. Bang. Orang udah tua katanya orang putih semua. Sejauh ini belum ada yang salah ya? Belum. Iya. Ada, salah. yang salah? Brazil salah kita. Bukan, Brazil lawan Kamerun, Pak. Iya. Nggak sangka juga Berani, bukan, Tite itu berani untuk Menurunkan lapis kedua. mengganti 11-11. Ganti semua, Pak. Tapi yang kayak coach apa tuh? Ekuador salah Boy, juga itu kayak cuma. Coach Alvin atau coach apa? Coach Alvin. Justin. Alvin. Justin nggak salah dia. Satu yang benar nggak diperhatiin. Dua yang benar nggak diperhatiin. Salah kau ngomong. Cuman Beli obat saraf lah kok. Itu gejala itu. Satu. ini kalau pindah, Satu kalau pindah- Dari 4 yang ditebak dia. Satu yang salah. Satunya cuma salah, 3 betul, cuma satu yang dijat. Tapi ini udah salah dia. Udah salah lagi dia. Salah, Jerman belum Jerman masuk. udah hancur. Iya. Aku berani Ya apa? janganlah kalian lihat yang satu yang salah. Udah. 4 yang benar mana? Masalahnya Kan gitu. Jerman udah hancur. Ini Argentina, Belanda kata ini jumpa di perempat final. Jumpa di perempat final. Udah pasti salah lagi. Nanti percaya sama coach itu berarti percaya sama apa ya kan? Berarti dia kan nengok Bagan ya. Kan nengok Bagan itu dia. Dia kan seru-seru aja itu Bang. Mana lah pula di ini kan. Nah, Bang Agus, mana nih Swiss atau Portugal? Kalau Portugal itu main sangat Ronaldo sentris lagi, bahaya. Bahaya ya. Bahaya. Tak bisa diandalkan Ronaldo dalam hal Ya, ini. jangan seperti inilah. Ya, tapi beda juga sih kalau kita bilang ya. Brazil Portugal. Ronaldo dengan Portugal, Messi dengan Argentina, dengan Neymar dan Brazil beda. Kalau Neymar dan Brazil itu seluruh alur bola itu nggak ke Neymar semua. Jadi skema permainan itu tidak diciptakan untuk Neymar. Kan gitu kan. Kalau di Portugal enggak. Apapun strategi dari Fernando Santos itu ditujukan untuk Ronaldo. Endingnya ke Ronaldo. Sama juga di Rusia juga gitu. iya, di Argentina. Argentina ketika selalu ke Messi. Dan akibatnya kalau mentok, strategi ini mentok habis. Kalau di Brazil enggak. Semua bisa. Ini tidak diciptakan untuk Neymar. Jadi kalau Neymar dijaga ketat, yang lain bisa ada. Ada yang lain ya. Ada Raphinha, ada Vinicius, ada Richarlison yang tiba-tiba jago ya kan. Ya ada ini. Persoalannya kalau Neymar nggak dijaga, ini merajalela kawan ini, kan gitu. Jadi orang terpecah konsentrasi. Betul. Korea ketika ngelawan Brazil, bingung dia main. Ini mana yang mau dijaga ini? Jago semua ya Bang. Iya kan, jaga Neymar. Tapi secara personality jago, Timur pun mantap juga Timur ya. pun mantap mereka. Jadi siapapun bingung yang jaga. Itu melawan Brazil itu harus pemain-pemainnya itu harus setara satu sama lain semuanya. Head to headnya ya. Head to headnya. Iya. Kayak Perancis lah misalnya ketika melawan Brazil itu bisa. Karena mereka head to head satu lawan satu itu imbang semua. Bisa jadi ada pertemuan Kencang. Brazil dengan Prancis nggak untuk final nanti? Bisa jadi karena secara Bagan orang tujuh. Bagan masih peluang ya? Nggak ketemu ya? Enggak lah. Bagan atas itu kan Belanda, Argentina. Belanda, Prancis, Inggris. Bagan bawah itu Kroasia, Brazil. Inilah. Berarti yang nggak ketemu di bagan api-api. Iya. Nggak ketemu mereka di bagan api-api. Suka gue. Oke lah bagus. Berarti posisinya Aku kalau Fernando Santos itu bisa membuat strategi yang tidak terbaca oleh Swiss itu. Karena sebenarnya skuadnya Portugal ini mumpuni loh. Ada Bernardo Silva, ada siapa tuh kayak Bruno Fernandes, ada Joe Felix, banyak sebenarnya. Ada PP masih bawah. PP masih main. Cuman Tapi memang PP ketersap- berasap lah itu kalau main apanya berasap. keterpaduan mereka yang diragukan ya. Iya, sangat Ronaldo sentris. Ini harus diapain lah. Kalau menurutku Ronaldo diganggu-ganggu terus maunya. Jadi Ronaldo dicadangkan aja, cadang
gitu. Berarti bisa jadi betul kayak Bagus bilang ada titipan Ten Hag udah mau dimainkan Nggak itu. usah mainkan itu. Kami Kami urusan lagi Ten Hag. Iya bisa aja. mana lah. tahu join sama Ada nomor Santos. WhatsApp pelatihnya itu kan. Ya, tos udah kalau mau menang saran dari aku nih terserah kau mau turuti atau pinjam. BCD kan aja dia ya kan. Tahu Bang BCD? Apa tuh? Bangku cadangan aja. Oke lah Tribuners ya. BCD bangku cadangan aja. Iya. BCA Apa sih? bangku cadangan aja lah. Ya udah. Kok BCD pula? Ya D-nya udah, apa? nggak perlu diperdebatkan. Yang perlu diperdebatkan kenapa Jepang bisa kalah kan gitu. Oke Tribuners ya. Dan Padahal gitu kejam Jepang kalah ya. berarti Portugal Swiss ini bisa berpotensi ketika Ronaldo main bisa menjadi Kalau dilema ya. kalau Ronaldo main dan mainnya masih seperti kemarin. Egosentrisnya itu ya. Gawat. Mama Banyak marahnya pun kawan terus kan. Kalau aku Swiss, Swiss ya. Ronaldo nih lagi macam labil, macam ada gangguan kayaknya udah. Oke, apa ya? Apa namanya? Post syndrome. Iya, posisi betul. Oh, sih. Marah aja. Tiba-tiba ngamuk aja. Ya karena dia tidak dikasih tanggung jawab sebagai kapten kan. Kapten dia. Kau pikir mayor dia? Ya. Oke berarti dengan 2 pertandingan nanti malam ini Berakhirlah per 8 final. berakhirlah per 16 Per Besar, per 8 besar per 8 final. per 8 final dan kita akan menuju babak Per 4 final. Nampak ya. Nah, pingin tahu bakal tim-tim mana yang lolos ke tempat final? Ikuti terus. Pastikan tebas Iya, besok. besok dan seterusnya sampai Piala Dunia berakhir. Ya. Oke, kita ketemu lagi. Terima kasih kepada sponsor ya. Ada apa ada? Inilah pokoknya inilah. Ini baca sendiri, baca Apa sendiri. nih? Baca nih, Boy. Surya Citra Mandiri. Bukan. Media. Citra Media ya. Pokoknya nontonnya di CTP. Sponsor kali, Beli bajunya di MPL. Iya. Beli drumnya itu untuk nonton di MPL. Oh, berarti juga. nonton sendiri, toko-toko sendiri. Iya. Minum, minum air? Putih biar rumah sakit ginjal. Oke. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.